Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video media pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai flora dan fauna di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan saya, Cica Puspani Setia Putriyanto, dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 5C, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Indonesia memiliki persebaran flora dan fauna di sejumlah kawasan. Persebaran tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, yaitu faktor iklim edafik, fisiografis, dan biotik. Indonesia sendiri memiliki iklim tropis dan banyak mendapatkan curah hujan, sehingga memiliki banyak hutan hujan tropis. Oleh karena itu, persebaran flora dan fauna di Indonesia memiliki kelompok tersendiri. Pembagian kawasan flora di Indonesia dibedakan menjadi paparan Sunda, paparan Sahul, dan peralihan. Sementara kawasan fauna terbagi menjadi bagian barat atau disebut Asiatis, bagian timur atau Australis, dan bagian peralihan. Jenis flora dan fauna hidup di hutan tropis, hutan musim, hutan pegunungan, hutan bakau, dan sabana tropis. Secara sederhana, pengertian flora adalah tanaman, sedangkan secara umum, flora adalah semua jenis tumbuhan atau tanaman yang ada di dunia. Flora memiliki jenis yang sangat banyak dan beragam, bahkan jumlahnya tidak terhitung lagi. Beragam tumbuhan tersebar di seluruh muka bumi. Pengertian fauna secara sederhana adalah hewan, sedangkan pengertian fauna secara umum adalah segala jenis hewan yang hidup di dunia. Persebaran fauna berdasarkan garis Wallace dan Weber dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kelompok hewan Asiatis. Yang kedua, kelompok hewan peralihan. Dan yang ketiga, kelompok hewan Australis. Pembagian fauna menjadi 3 kelompok tersebut berdasarkan adanya paparan Sunda dan paparan Sahul. Di antara paparan Sunda dan paparan Sahul dapat ditarik garis pemisah yang disebut dengan garis Wallace. Garis Wallace merupakan garis khayal yang ditemukan oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Pada tahun 1863, ia menemukan garis Wallace setelah ia menyadari adanya perbedaan antara fauna bagian barat dan fauna bagian timur. Garis ini membelah Selat Makassar hingga menuju ke selatan Selat Lombok. Jadi, garis Wallace memisahkan wilayah oriental dengan wilayah Australia. Namun selanjutnya pada tahun 1904, seorang zoologis dari Jerman bernama Max Weber berpendapat bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi tidak semuanya tergolong kelompok hewan Australia. Menurut Weber, di Sulawesi ada juga hewan-hewan yang memiliki sifat oriental, sehingga ia berkesimpulan bahwa hewan-hewan dari Sulawesi merupakan hewan peralihan. Selanjutnya, Weber membuat garis pembatas yang berada di sebelah timur Sulawesi, memanjang ke utara menuju Kepulauan Aru. Garis ini kemudian dikenal dengan garis Weber. Fauna di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan fauna. Kekayaan fauna ini dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia. Penggolongan fauna dalam ketiga bagian tersebut dipisahkan oleh 2 garis, yaitu garis Weber dan garis Wallace. Garis Weber dan garis Wallace adalah garis yang memisahkan jenis fauna di Indonesia menjadi 3 kelompok berdasarkan letak geografisnya. Untuk pembagian yang pertama, ada kelompok hewan fauna Asiatis. Fauna Asiatis memiliki kesamaan dengan fauna yang hidup di benua Asia.
Fauna tipe Asia antara lain ada harimau, kera, gajah, orangutan, badak, tapir, dan beruang. Fauna asiatis banyak terdapat di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Makassar, dan Selat Lombok. Untuk yang kedua yaitu ada fauna australis. Fauna australis memiliki kesamaan dengan fauna yang ada di benua Australia. Jenis fauna ini banyak terdapat di wilayah Indonesia bagian timur. Yaitu Maluku bagian timur, Papua. Jenis fauna australis yaitu ada burung cendrawasih, bioraja, kanguru, kasuari, tikus bertanduk. Yang ketiga ada fauna peralihan. Fauna peralihan tidak memiliki kesamaan dari fauna asiatis maupun fauna australis. Fauna peralihan umumnya berada di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Nusa Tenggara. Jenis fauna peralihan antara lain komodo, anoa, babi rusa, burung maleo, dan burung kakak tua. Persebaran flora terbagi menjadi 3 kawasan. Yang pertama, kawasan paparan Sunda, kawasan peralihan, dan kawasan paparan Sahul. Flora dataran Sunda. Flora dataran Sunda meliputi wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Flora pada wilayah ini mendapatkan pengaruh dari Asia karena memiliki ciri-ciri dengan flora di benua Asia. Berdasarkan kompas.com, wilayah ini didominasi jenis tumbuhan berhabitus dari suku Dipterocarpaceae. Flora dataran Sahul. Flora dataran Sahul dapat memengaruhi dari flora australis atau flora yang berasal dari flora Australia. Wilayah ini didominasi flora dari suku Myrtaceae dan Araucariaceae. Persebaran flora ini meliputi Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Flora daerah peralihan. Flora daerah peralihan atau daerah Kualake meliputi Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Flora pada daerah ini mendapatkan pengaruh dari benua Australia dan Asia. Sementara untuk flora yang mendominasi wilayah peralihan berupa suku Myrtaceae, Araucariaceae, dan Verbenaceae. Contoh persebaran flora. Contoh flora dataran Sunda. Meranti, Rafflesia arnoldi. Rotan. Contoh flora dataran Sahul. Matoa, sagu, mangrove. Contoh flora peralihan. Pohon gosava, eboni, cendana. Untuk materi yang selanjutnya yaitu membahas mengenai kerusakan flora dan fauna di Indonesia. Kerusakan flora dan fauna di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu adalah faktor alam dan juga faktor manusia. Contoh dari faktor alam meliputi bencana alam seperti gunung meletus, tsunami,
gempa bumi, banjir, dan juga badai. Dari beberapa faktor alam yang mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna tersebut, faktor manusia merupakan faktor pembunuh nomor satu. Hampir 80% kerusakan fauna dan flora disebabkan oleh manusia. Faktor yang menyebabkan kerusakan flora dan fauna diantaranya meliputi pencemaran lingkungan, seperti membuang limbah di sungai, yang apabila airnya diminum hewan atau terserap oleh tumbuhan, maka akan mengancam kelangsungan hidup flora atau fauna tersebut. Eksploitasi hutan. Adanya kegiatan atau aktivitas manusia yang mengambil hasil hutan secara besar-besaran dapat merusak kelangsungan habitat flora dan fauna. Maraknya perburuan liar juga mengakibatkan kerusakan flora dan fauna. Beberapa fauna memiliki daya tarik tersendiri yang bernilai ekonomi tinggi jika dijual, sehingga banyak manusia yang memburu fauna tersebut. Hal inilah yang mengakibatkan punahnya satwa-satwa hutan di Indonesia. Dari faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan kerusakan atau kepunahan flora dan fauna di Indonesia. Untuk menjaga dari kerusakan atau kepunahan tersebut, kita sebagai manusia bisa melakukan hal-hal berikut. Membangun tempat perlindungan untuk flora dan fauna di Indonesia seperti suaka marga satwa ataupun hutan lindung, membangun tempat rehabilitasi, menerapkan program pembangunan berkelanjutan untuk hutan-hutan di Indonesia, menetapkan status flora dan fauna yang dilindungi, melakukan usaha pelestarian hutan, melakukan usaha pelestarian biota perairan, melakukan budidaya, dan melakukan penyuluhan dan pendidikan. Sekian video saya kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.